Halo, perkenalkan nama saya Komangga Widiatma dengan nama Kris03. Di video ini saya akan menjelaskan shortcode dari aplikasi Widiangka Kos sesuai dengan 4 poin yang diwajibkan dalam pengumpulan proyek ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman mobile. Saya akan mulai dengan sudut folder proyek di dalam direktori library. Sudut ini saya bagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada config. Folder ini berisi semua konfigurasi aplikasi seperti app routes untuk rute navigasi, kemudian ada app theme untuk tema dan juga ada app colors untuk warna. Kemudian ada data, di dalamnya ada model untuk struktur data. Kemudian ada repositories yang mengatur logika bisnis seperti billing repository, out repository, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada service untuk layanan eksternal seperti API service atau DIO atau Firebase service. Ya, ada provider. Folder ini berisi semua state manajemen menggunakan provider. Misalnya ada utility provider, eh, dan provider, dan bagian yang terakhir ada script, script juga ada widget pakai class. Nah, masuk ke mana cara kerja state management atau provider. Nah, aplikasi ini menggunakan provider untuk state management. Nah, di metadata ini, semua provider didaftarkan di multi provider agar bisa diakses secara global. Di sini diakses secara global. Contohnya kita buka file utility provider. Di sini saya menyimpan state atau data seperti all utilities, kemudian ada available modes, dan juga ada selected mode. Di sini fungsi selected mode, kita cari dulu kodenya. Nah, di sini fungsi dari selected mode ini saat pengguna mengklik chip bulat di UI, UI akan mengambil fungsi set selected mode. Fungsi ini merubah nilai selected mode di dalam provider, lalu memanggil notify listener. Kemudian kita buka di utility screen. Di sini, di sisi UI, di utility screen.dat, saya menggunakan context.watch. Kita cari context.watch dulu. Nah, di sini final provider menggunakan context.watch utility provider. Ini membuat widget mendengarkan notify listener saat selected mode berubah, widget ini akan otomatis dirabel. Data yang ditampilkan seperti provider selected electricity usage juga akan otomatis diperbarui. Inilah cara kerja reaktif provider. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada implementasi service API atau DIO. Nah, untuk koneksi API, saya akan menggunakan package DIO. Sini kita buka dulu file service-nya. Nah, saya membuat sebuah service terpusat bernama API service yang menginisialisasikan DIO, DIO termasuk mengatur base URL dan interceptor jika diperlukan.
Contoh implementasinya ada di billing repository. Di billing repository. Di sini fungsi memanggil API service get pada fungsi get all billing atau get billing by ID. Sini get all billing dan juga get billing by ID. Yang mana fungsi ini memanggil API service.get ke endpoint API. Nah, data JSON ini yang diterima dari Dio kemudian di parsing menjadi billing model menggunakan billing model from JSON sebelum dikirim kembali ke provider dan juga UI. Nah, lanjut ke selanjutnya ada alur integrasi Firebase atau out dan Firebase Cloud Messaging. Terakhir, integrasi Firebase, saya menggunakan dua fitur Firebase Out dan Firebase Messaging. Untuk Firebase Out, kita buka dulu file out repository. Out repository. Nah, logika login ada di out repository. Saat pengguna menekan tombol Google Sign-in, aplikasi memanggil Sign-in with Google. Fungsi ini menggunakan package Google Sign-in dan Firebase Out untuk melakukan autentikasi ke Firebase. Setelah berhasil, data seperti display name atau email diambil dan disimpan di profil provider agar bisa ditampilkan di header. Dan untuk Firebase Cloud Messaging, dilakukan di Mendat. Nah, di sini saya mendapatkan header untuk notifikasi background Firebase Messaging background header di sini. Di sini. Nah, fungsi interpretingnya adalah header notification navigation. Nah, saat pengguna membuka notifikasi, fungsi ini dipanggil. Fungsi ini membaca data dari payload di notifikasi, misalnya tab billing dan juga billing ID 123. Berdasarkan data itu, fungsi ini menggunakan navigator push name untuk mengarahkan pengguna ke halaman yang benar, misalnya approach.billing detail dengan membawa argumen data billing ID. Nah, penutup. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai struktur folder, state management provider, implementasi API IDO, dan juga integrasi Firebase dalam project aplikasi ini. Sekian, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.